jamaah salatil maghrib rahimakumullah. Semenjak malam ini dan insyaAllah kalau tidak ada halangan pada malam-malam Ahad seperti ini, kajian fikih hati kita akan masuk ke persoalan tentang apa hubungan antara ibadah amaliyah dengan tathhirul qulub, dengan membersihkan hati. Kenapa ini perlu kita bahas dan kita kaji? Karena seluruh ibadah tersebut ada tujuan dia disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu ibadah yang disyariatkan atau apapun syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ada maqasid, ada maksud dan tujuan. Karena Allah Subhanahu wa taala munazzah, harus kita yakini bersih dan suci dari segala bentuk kurang atau kekurangan. Di antara kekurangan itu adalah karajo nandak jaleh tujuannya. Itu mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Aqidah kita tentang Allah, Allah munazzahun, suci dari segala hal yang bersifat kurang. Nah, di antara bentuk sifat kurang yang mustahil ada pada Allah adalah yang melakukan sesuatu hanya sekedar main-main, tidak jelas tujuannya. Itu mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu mustahil ketika ia menetapkan suatu syariat, apapun bentuk syariatnya, syariat itu hanya sekedar main-main, tidak mungkin. Pasti di balik penetapan itu ada maksud yang dituju. Kenapa syariat itu dibebankan atau ditaklifkan kepada hamba-hamba? Begitu juga ibadah. Ibadah memiliki tujuan-tujuan, dan di antara tujuan yang paling utama dari syariat ibadah itu adalah tathhirul qulub, membersihkan hati. Kita ambil satu contoh zakat misalnya. Apa kata Allah? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka itu sedekah, di mana sedekah itu akan membersihkan mereka. Jadi belum lagi Allah katakan membersihkan harta, karena harta bersih dengan dikeluarkan zakatnya, itu adalah suatu yang mesti dan lazim adanya. Tetapi Allah peringatkan sedekah tidak hanya sekedar membersihkan harta. Karena itu membersihkan harta tidak disebut oleh Allah, tapi yang disebut membersihkan diri orang yang mengeluarkannya. Nah, berarti hamba-hamba Allah yang membaca ayat itu diajak perhatiannya, fokus pemahamannya kepada apa? Bagaimana zakat, sedekah membersihkan diri. Tetapi walaupun sudah diperingatkan seperti itu, tidak sedikit yang gagal. Kan semestinya kita bertanya, zakat itu kenapa tidak disebutkan oleh Allah membersihkan harta? Padahal kita tahu harta bersih dengan dikeluarkan zakat. Tidak bercampur lagi harta kita dengan hak fuqara, masakin dan asnaf yang lain. Jadi bersih dan kita bisa memanfaatkannya. Kalau kita pergunakan harta itu, tangan kita tidak bergelimang dengan hak orang lain, dan itu menjadi hutang selamanya. Bahkan di antara fuqaha dan 3 madhab
dalam 4 madhab fikih Ahlus Sunnah, 3 mengatakan kalau seseorang meninggalkan warisan, warisan itu merupakan ternyata di dalamnya ada hutang dalam bentuk zakat yang belum ditunaikan, dan setelah dia meninggal tidak ada orang yang mau menanggung penyelenggaraannya. Kan bisa jadi, jangan bayangkan negeri kita yang tanahnya lumayan lapang, orang masih peduli sehingga penyelenggaraan jenazah digotong royongkan. Bayangkan di kota-kota besar yang semuanya harus mengeluarkan biaya, mandikan, bahkan ustaz yang menyolatkan dan menyelenggara pun harus dibayar honornya. Kemudian mengantarkannya, jangan dibayangkan seperti kita yang kita sandang, ada ambulan gratis yang mengantarkan. Bayangkan di daerah yang semuanya membutuhkan biaya. Nah, kalau seandainya dia meninggalkan warisan itu ternyata habis oleh hutang zakat. Sekarang tidak ada pula biaya untuk menyelenggarakan jenazahnya. Kira-kira mana yang akan didahulukan? Penyelenggaraan jenazah kah dibiayai dahulu atau zakatnya yang harus ditunaikan? 3 madhab fiqih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, mengatakan yang didahulukan adalah hutang khusus zakat itu. Terus siapa nanti yang akan menanggung penyelenggaraan? Nah, ini diserahkan kepada ulil amri. Nah, begitu beratnya. Artinya apa? Ketika zakat ditunaikan, harta jelas bersih. Tetapi pertanyaan kita, kenapa Allah katakan bukan tutahhiru amwalahum? Sedekah atau zakat itu membersihkan harta mereka. Kenapa Allah bukan mengungkapkan demikian? Tetapi yang Allah katakan tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan diri mereka dan menyucikan mereka. Jadi mereka yang melakukannya. Nah, berarti ibadah tersebut memiliki nilai yang lain di samping nilai yang tampak secara lahiriah. Yang tampak secara lahiriah adalah tathhirul amwal, membersihkan harta. Terlihat ini jumlah harta kita sekian persen, hak fuqara dan masakin disisihkan, jelas ini utuh kita punya, bersihlah dia. Ini adalah manfaat zahirah, manfaat yang lahir. Nah, bagaimana dengan manfaat maknawiyah, manfaat batiniyah yang bersifat batin? Nah, itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipandang sedekah hanya membersihkan harta, zakat hanya membersihkan harta, tetapi zakat itu harus berfungsi membersihkan jiwa, membersihkan diri. So, tidak mungkin dikatakan membersihkan badan, karena membersihkan badan dengan mandi, dengan menghilangkan daki. Yang dimaksud dengan tutahhiruhum wa tuzakkihim adalah tutahhiru qulubahum, tuzakki qulubahum, membersihkan hati mereka dari apa? Dari adran, dari daki-daki ma'nawiyah seperti at-tama'u, tama', wal hasadu, hasad, wal bukhlu, kebakhilan, dan lain-lain sebagainya. Nah, jemaah rahimakumullah, itu baru satu contoh. Kita ambil lagi salat. Di antara doa yang kita baca dalam istiftahil salat, apa bunyinya? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jarakkanlah aku dengan kesalahanku sebagaimana engkau menjarakkan antara timur dan barat. Kemudian di antara kalimatnya, Allahumma ghsilni, ya Allah, basuhlah aku min khatayaya, dari dosa-dosaku,
bil ma'i was salji wal barad. Artinya apa? Dengan kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah membasuh. Apa yang dibasuh? Apakah jasad kita? Tidak ada orang sedang solat disiram dengan air satu ember. Tapi adalah taghsil al-qulub, membasuh hati, membersihkan jiwa. Nah begitu juga siyam, puasa demikian adanya. Seperti itu juga haji. Karena itulah makanya di penghujung ibadah, janji-janji yang sampai dari Nabi SAW, dari Allah Azza wa Jal, adalah kita terlepas dari dosa di masa lalu. Nah, seperti puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ada janji kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummu, keluar dari dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Begitu juga haji. Artinya apa? Kalau kita mau berbicara tentang kotoran hati, segala bentuk penyakit hati, apa alat untuk membersihkannya dan menyembuhkannya? Adalah ibadah. Nah, cuma sekarang bagaimana kita memahami seperti apa ibadah itu dan apa yang terkandung di dalam ibadah tersebut yang berfungsi untuk sebagai tathhirul qulub, sebagai pembersih hati kita. Kalau ini tidak berjalan, jangan heran orang salat tapi perangainya tidak seperti orang salat. Dia bersedekah, berderma, berlimpah-limpah, dia memberi kepada orang, tetapi seolah-olah seperti dia tidak memberi. Begitu juga orang berpuasa tapi syahwatnya tidak terkendalikan. Orang menunaikan ibadah haji tapi nilai-nilai yang dia dapat dalam haji itu tidak tampak di dalam sikap dan perilaku. Apa yang dia tangiskan di Arafah, apa yang dia kadukan kepada Allah di Mina, apa yang dia minta kepada Allah di dalam tawaf dan sa'inya, seperti lupa dan berlalu begitu saja. Kembali dari haji, mulailah dia kembali kepada karakter sebelum dia berangkat pergi haji. Apa persoalan yang mendasar dalam hal itu? Karena ibadah tersebut tidak efektif membersihkan kalbu orang yang melakukannya. Itulah alasan yang sebenarnya. Ibadah tersebut tidak efektif berfungsi membersihkan. Jadi ibarat cleaner, ibarat pembasuh, dia tidak efektif sehingga walaupun disiramkan berdrum-drum tetapi noda-noda tidak hilang. Nah, noda-noda itulah nanti yang menjadi cerminan yang akan tampil di dalam sikap dan perilaku. Mengapa orang menjadi hasad? Ingin nikmat yang didapat oleh orang lain hilang dari orang itu? Karena ada di dalam kalbunya penyakit itu. Jadi sikap lahiriah adalah cerminan dari apa yang ada di dalam batin insan. Jadi tidak salah kalau orang tua kita atau para alim ulama kita dahulu, ahli hikmah mengatakan nan layi menunjukkan nan batin.